Maka oleh karena itu dalil-dalil terkait dengan hari pembangkitan ini ada dalam Al-Quran dan ini juga yang diingkari dulu oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Bagaimana mungkin tulang-tulang itu sudah terpisah-pisah, kemudian dagingnya sudah hilang. Bagaimana Allah kemudian bungkus kembali dan Allah bisa membangkitkan? Tapi Allah Maha Mampu dan ini dikisahkan Allah di dalam salah satu surah dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berkata wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ketika Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Maka kemudian kata Allah, awalam tu'min. Wahai Ibrahim, engkau tidak percaya? Kata Nabi Ibrahim, bala, saya percaya ya Allah. Ya, akidah para nabi itu tidak ada keyakinan, tidak ada keraguan. Saya percaya ya Allah, kata Nabi Ibrahim, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk menenangkan hatiku. Saya yakin ya Allah, tapi dengan hatiku, dengan melihat, dengan kepala, dengan mataku, maka akan mendatangkan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam tema tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sudah membahas tentang perkara yang berkaitan dengan alam gaib. Jadi salah satu bahasan akidah itu Bapak Ibu adalah tentang perkara gaib. Karena memang perkara gaib ini itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di Islam ini dipelajari, perkara gaib itu dipelajari. Makanya dulu gelarnya SAG, sarjana, ada yang mempersiapkan sarjana alam gaib. Nanti naik lagi jadi MAG, menjadi master alam gaib. Ya, alhamdulillah di Islam itu dipercaya bahwa perkara-perkara gaib seperti adanya malaikat, adanya jin, adanya kehidupan setelah kematian, ini dipercaya. Nah, jadi alam gaib ini bukan sesuatu yang mustahil, bahwa sesuatu yang ada, hanya saja harus berlandaskan sesuai dengan dalil. Nah, karena ini perkara gaib, maka kita mengacu kepada dalil-dalil yang sahih, dalil yang benar. Bukan sesuai dengan hayalan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu kalau ada yang mengabarkan tentang alam gaib, ini harus mendatangkan dalil, harus mendatangkan bukti. Kalau tidak, maka dia dianggap sebagai kebohongan atau sebagai kedustaan. Maka kalau ada yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, maka dia harus mendatangkan dalil. Apa buktinya itu bisa komunikasi dengan malaikat. Apalagi bisa menghalangi malaikat pencabut nyawa. Jadi intinya Islam itu tidak anti dengan perkara yang gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Nah, setelah kita membahas tentang hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, yang mana kita meyakini ini perkara gaib, tapi kita yakini
bahwa di sana ada kehidupan, ada nikmat, ada juga siksa bagi mereka yang ingkar kepada Allah, dan juga ada silah bainal hayyi wal mayyit, ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Jadi terus ada hubungan, maka oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan bahwa kita harus tetap untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal sekalipun dengan doa-doa terbaik dari kita. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah yang kita baca itu sampai. Walaupun ada juga sebagian dari kita yang sangat ekstrim mengatakan Al-Fatihah tidak sampai. Cuman ini ustadznya ketika meninggal dikirimi juga Al-Fatihah. Dikirimi Al-Fatihah oleh teman-teman kita gitu. Ya mudah-mudahan sampai betul Al-Fatihah itu kepadanya dan kemudian dia menyesali apa yang diucapkan. Tapi sesalnya sudah tidak berguna. Jadi intinya bahwa alam barzah itu ada, dan juga dengan berbagai macam apa yang telah diinformasikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Berikutnya adalah kita masuk kepada Yaumul Mahsyar, hari pembangkitan. Nah, hari pembangkitan ini artinya adalah hari di mana kita dibangkitkan dari kuburan kita. Nah, maka semua kita dimatikan, semua kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh malaikat juga, termasuk malaikat pencabut nyawa juga itu mati juga. Sebenarnya jadi pertanyaan, yang mematikan dia siapa? Maka dia mencabut sendiri nyawanya atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat itu Allah perintahkan mencabut sendiri nyawanya. Jadi tentu dia hati-hati kalau mencabut nyawanya sendiri. Jadi ini riwayat-riwayat yang kita peroleh dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada yang mengatakan itu lemah dan diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pada intinya bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa yabqa kullu syai'in haliku illa wajhah. Semua akan binasa, semuanya akan hancur kecuali itu adalah wajah, itu adalah wajah Allah. Maksudnya di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kekal abadi, karena yang memiliki sifat al-baqa, yang abadi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalil-dalil terkait dengan hari pembangkitan ini ada dalam Al-Qur'an, dan ini juga yang diingkari dulu oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Bagaimana mungkin tulang-tulang itu sudah terpisah-pisah, kemudian dagingnya sudah hilang, bagaimana Allah kemudian bungkus kembali dan Allah bisa membangkitkan? Tapi Allah Maha Mampu, dan ini dikisahkan Allah di dalam salah satu surah dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ketika Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Maka kemudian kata Allah, awalam tu'min, wahai Ibrahim, engkau tidak percaya? Kata Nabi Ibrahim, bala, saya percaya ya Allah. Ya, akidah para nabi itu tidak ada keyakinan, tidak ada keraguan. Saya percaya ya Allah, kata Nabi Ibrahim, bala, walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hatiku. Saya yakin ya Allah, tapi dengan hatiku, dengan melihat, dengan kepala, dengan mataku, maka akan mendatangkan ketenangan. Nah, jadi keyakinan itu bertingkat, ada hanya sekedar yakin, ada keyakinan itu hakul yakin, dengan cara menyaksikan. Kata para ulama, beda kita meyakini di sana ada api dengan cara melihat asapnya. Dengan kita melihat langsung apinya, itu beda. Nah, jadi kalau ada asap kita lihat, kita yakin di situ pasti ada api. Tapi ketika kita lihat langsung apinya, itu keyakinannya beda. Tapi tadi yakin juga. Lebih beda lagi kalau kemudian apinya nampak dan kita masuk ke dalamnya. Nah, itu lebih beda lagi. Nah, maka itulah yang disebut dengan yakin, hakul yakin, ainul yakin.
Jadi yakin itu melihat asapnya, yakin di sana ada api. Hakul yakin apinya depan mata. Ainul yakin badannya yang masuk di situ. Nah, barulah dia betul-betul, oh ini namanya api ya. Nah, itu tingkatan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim Allah mengatakan, "Kamu tidak percaya?" Kata Nabi Ibrahim, "Lihat ma'inna qalbi," agar hatiku tenang, damai, menyaksikan. Nah, maka kata Allah, "Fakhudh arba'atan minat thair," ambillah 4 burung dan kemudian sembelih, pisahkan burung-burung ini ke 4 gunung. Arba'atan minat thair fasuruhunna ilaika. Kemudian setelah itu kata Allah, "Tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya." Kemudian setelah kau pisahkan, taruh di gunung-gunung, coba panggillah burung-burung itu. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ternyata burung tadi yang sudah dipisah-pisah berdatangan dengan utuh dia. Wah. Tapi kalau kita yang meminta seperti itu tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan nabi, bukan siapa-siapa. Walaupun kadang-kadang ada hari ini ingin menyamakan dirinya dengan nabi, ingin menyamakan dirinya dengan malaikat. Nauzubillah. Kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempercayai, meyakini terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga terkait dengan Yaumul Mahsyar ini disebutkan bahwa di padang mahsyar itu nanti matahari didekatkan dengan kepala kita sedekat 1 jengkal. Nah, berarti ini menunjukkan Yaumul Mahsyar itu ada. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti yang diberikan naungan Allah di padang mahsyar di hari tidak ada naungan. Karena matahari itu didekatkan dengan kita sedekat 1 jengkal. Semua berkeringat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang separuh badan. Pokoknya semuanya merasakan kegelisahan di hari itu. Tapi ada 7 golongan yang kata Nabi SAW selamat. Di antaranya adalah imamun adil. Pertama itu pemimpin yang adil. Maka kepemimpinan dalam Islam itu bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk keangkuhan. Boleh kita, kata Nabi salah satu daripada doa Nabi kan, Allahumma ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku sebagai raja di atas muka bumi ini. Boleh, tapi bagaimana kepemimpinan ini mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka salah satu wasilah mendapatkan naungan di akhirat kelak itu adalah menjadi atasan, menjadi pemimpin, menjadi pejabat yang adil, imamun adil. Kemudian juga kata Nabi SAW di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang diberikan keselamatan nanti pada mahsyar itu adalah seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Artinya hatinya itu selalu rindu dengan masjid. Maka kalau dia terdengar atau tiba waktu sholat berjamaah, maka dia mudah untuk menghadiri sholat berjamaah tersebut. Maka orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Jadi intinya ayat-ayat ini, hadis-hadis ini menunjukkan tentang adanya hari pembangkitan. Maka pasti kita yakin bahwa semuanya kita akan dimatikan dan semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dan segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hari ini kan sebagian kalender mengatakan hari ini 10 Muharram. Walaupun pemerintah itu kemarin 10 Muharram. Dan kita tahu bahwa salah satu kejadian 10 Muharram ini adalah Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah laut yang dalam, lalu kemudian jasadnya masih ada sampai hari ini. Itu kan kuasa Allah juga. Artinya tenggelam di laut merah, laut yang dalam, tapi jasadnya masih diselamatkan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita. Artinya Allah, segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya kita meyakini tentang adanya hari pembangkitan. Dan dalam Al-Qur'an juga ada salah satu surah namanya Al-Hasyr, hari
pembangkitan. Nah, itu dalil-dalil Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua insya Allah dengan meyakini ini maka kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan mohon maaf bila itu hidayah. Waridul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.